Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun Ahmad Samsurijal, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri-Menteri dan Kementerian Perwakilan Pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sini hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bapak Juri Adiantoro. Yang mewakili Kementerian Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI pagi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi agenda kita untuk melaksanakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Atas nama pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPR RI. Khususnya Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 yang telah menginisiasi RUU ini serta bekerja bersama pemerintah secara sinergis dalam proses pembahasannya. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI, dinamika perekonomian dan politik global masih penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik berpotensi mengganggu rantai pasok dan menyebabkan lonjakan harga energi. Meski menghadapi ketidakpastian global, Indonesia berhasil mempertahankan kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini tetap di atas rata-rata G20 dan ASEAN. Indikator ekonomi juga menunjukkan tren positif dan inflasi tetap stabil. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia membutuhkan terobosan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan yang kokoh dan sehat. Sektor keuangan ibarat jaringan saraf mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif. Di saat yang sama, mengelola sektor keuangan berbasis prinsip kehati-hatian, stabilitas sistem keuangan, dan pendalaman pasar, serta penguatan inklusi keuangan menjadi krusial. Untuk itu, reformasi sektor keuangan yang telah dirintis oleh Undang-Undang P2SK perlu diakselerasi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI. Penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang P2SK merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, RUU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang guna melakukan perbaikan dan sinkronisasi dengan materi muatan lainnya di dalam Undang-Undang P2SK, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59 PUU 21 2023 terkait kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor keuangan dan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 85 PUU 22/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga penjamin simpanan. Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan yaitu Bank Indonesia, OJK, LPS, dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan pembahasan terhadap konsep RUU perubahan Undang-Undang P2SK usulan DPR, serta telah melaksanakan partisipasi publik yang melibatkan asosiasi, industri, akademisi, dan masyarakat. Dalam proses perumusannya, pemerintah dan DPR melakukan diskusi yang intensif dan konstruktif, serta menyepakati berbagai penyempurnaan untuk memperkuat substansi aturan dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga menghargai pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja tanggal 3 Juni 2026. Pengaturan pada RUU ini mencakup 17 topik, yaitu 1. Kelembagaan LPS, 2. Kelembagaan OJK, 3. Kelembagaan BI, 4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR, 5. Perluasan cakupan usaha bank dan perbankan syariah, 6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal, 7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan, 8. Surat utang dan antara, 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi, 10. Dana pertanggung wajib kecelakaan lalu lintas, 11. Bursa mineral dan komoditas strategis, 12. Aset kripto, 13. Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Pinjaman Daring dan Perjudian Daring, 14. Pusat Finansial Internasional Indonesia, 15. Penanganan piutang macet kepada UMKM, 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif, dan yang ke-17, bank dalam penyihatan. Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita melalui sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik. Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum menutup pendapat akhir pemerintah, izinkan kami untuk menyampaikan harapan agar rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini dapat disetujui pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Ini sudah disetujui ya Pak ya? Terima kasih Pak, terima kasih para anggota. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI serta pimpinan dan anggota Komisi 11, seluruh fraksi DPR RI, panja RUU, asosiasi, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang P2SK ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, serta memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan amanah dari seluruh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.